Negara terbersih di dunia, wateta cek bak Google, itu biat New Zealand. Selandia Baru. Padahal di sana minoritas muslim. Artinya tanya yang baca at-tahuru syaturul iman, an-nadhafatu minal iman, awak je yang puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita persembahkan kehadirat Allah, kudrah dan iradahnya. Di tengah guyuran hujan, kita hadir ke masjid ini dalam rangka menjadikan salat maghrib secara berjamaah, disertai dengan tausiah sekaligus niat i'tikaf yang insya-Allah mendapatkan pahala berlipat di sisi Allah Azza wa Jalla. Teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Lo menyejut mik agak berayuk bercutuk karena kurang. Ni berayuk bercutuk kontrol. Anak tu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada orang Arab, yakni diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada orang Arab, meskipun diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman nantinya. Ini digambarkan dalam Al-Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia Allah yang telah mengutus fil ummiyin, kepada bangsa ummiyin, bangsa yang ummi. Ibnu Katsir menyebutkan bangsa Arab yang buta huruf mereka. Diutus seorang rasul minhum, dari golongan mereka sendiri, yang berfungsi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang Rasulullah ini memberikan
penjelasan, pelajaran, nasihat, hikmah, perintah-perintah wahyu dari Allah kepada mereka. Bahkan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui dan sudah dinukilkan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat. Maka kita sering mendengar kisah riwayat Nabiullah Musa alaihi salam saja pernah berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi umat Muhammad karena berbagai macam keistimewaan, fadilah, kedudukan, keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad. Artinya, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang lahir dari kalangan bangsa Arab, bukan dari keturunan Yahudi ahlul kitab, sebenarnya sudah termaktub dalam Taurat. Maka dalam kisah sejarah tarikh sirah nabawiyah, tatkala Rasulullah kecil ketika dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang, lalu berjumpa dengan seorang ahlul kitab, pendeta Yahudi, Buhairah namanya. Lalu dia melihat bahawa sebagaimana yang termaktub dalam Taurat, pada Muhammad itu ada tanda-tanda kenabian, sehingga kata Buhairah, "Hai Abu Talib, jaga anak kumanmu ini. Nejaga anak kumundra ninya supaya jangan dibunuh nantinya, jangan dianiaya oleh orang-orang yang tidak suka dengannya." Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, sebenarnya tanda-tanda kenabian dan kedatangan Rasulullah itu sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi, oleh pendeta-pendeta mereka, oleh rahib-rahib Yahudi yang diberi nama Ahlul Kitab dalam Al-Quran. Mereka sudah tahu akan datang seorang nabi, seorang rasul kepada mereka, bukan dari kalangan mereka. Padahal rasul dan utusan Allah sebelumnya nyaris sebagian besar dari keturunan mereka. Tapi mereka paham setelah baca ayat-ayat dalam Taurat bahwa akan datang seorang rasul dengan tanda-tandanya, dengan tanda-tanda pada dirinya, agar orang-orang Yahudi ahlul kitab itu agar beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya rahib-rahib Yahudi mereka tidak mau ikut akan perintah Taurat. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat, Alkitab, Taurat. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat. Mathalul ladzina hummilut taurat lam yahmiluha. Tapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat itu yang menyatakan bahwa akan datang seorang nabi dengan ciri-cirinya. Mereka tahu lam yahmiluha, tapi mereka tidak mau mengamalkan isinya. Kata Allah, mereka itu kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa kitab. Lagi keledai bawa kitab, menyekuru Aceh. Keledai dalam Al-Quran disebut tidak kurang dari 5 kali. Dengan istilah dalam Al-Quran, keledai itu disebut dengan al-himari, himar.
Ada juga disebut dengan kalimat al-hamira. Disebut juga dengan kalimat al-hamiri. Disebut juga dengan kalimat humurun. Disebut juga dengan kalimat himarika. Artinya keledai. Ayat tadi Allah gambarkan orang-orang Yahudi itu, rahib-rahib Yahudi, mereka sudah baca tanda-tanda kenabian Muhammad, tapi karena benci, marah, karena Rasul terakhir bukan dari kalangan mereka, mereka tidak mau ikut akan kandungan Taurat itu. Dikatakan Al-Quran, kamathalil himari yahmilu asfara. Awaknya lagi keledai bawa kitab. Keledai salah satu binatang, dia mirip kuda, tapi badannya lebih kecil dari kuda. Fungsi keledai ini adalah untuk angkut barang. Al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah, kata Allah. Keledai itu fungsinya untuk angkutan barang. Jadi sebelum ada pick up, sebelum nak motor pick up, yang bawa barang yang ke keledai. Sekarang karena sudah ada pick up, maka digantikan oleh pick up, tinggal keledai ikut. Tapi dulu keledai itu menjadi alat transportasi untuk bawa barang. Di atas pundaknya, di atas punggungnya. Puo yang dipeduk ia tuh ruang keledai, yang kenyan yang iba. Keledai menjadi alat angkutan bukan antar kampung, antara lancang garam dengan tumpuk tengah. Bukan. Tapi lintas negara. Begitu kekuatan yang diberikan Allah kepada keledai. Dia bisa membawa barang jarak jauh. Keledai ini. Puo yang geba, ada kalanya kata Allah, kamathalil himari yahmilu asfara. Yang ibai keledainya kitab. Kitab. Buku atau kitab suci. Haiba sesuai dengan tujuan daripada pemilik keledai. Tapi keledai walaupun dia membawa kitab asfara yang tebal, berjilid-jilid kitab, tapi keledai tetap lagi drawai, tetap keledai saja. Tidak ada berubah pada dirinya. Jadi Yahudi diumpamakan oleh Allah, rahib-rahib Yahudi, di mana mereka sudah tahu bahwa ada nabi yang lahir pada akhir zaman dengan tanda-tandanya, mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau mengamalkan isinya. Digambarkan oleh Allah, lagi keledai bawa kitab tebai-tebai. Iba sagai kitab, tapi tidak tahu kandungannya dan tidak mau mengamalkan isinya. Ibnu Qayyim menyebutkan, ini bentuk celaan kepada rahib-rahib Yahudi. Tapi ini juga berfungsi kepada kita umat Islam. Ketika Al-Quran hanya sekedar pajangan, ketika Al-Quran hanya sekedar ditempel di dinding, hanya sekedar pelaris bisnis, ayat kursi hanya sekedar tapipek-tipek bak warung-warung supaya god-lagut makanan yang gedanya pulau. Al-Quran hanya sekedar kita baca-baca. Al-Quran hanya sekedar kita lombakan. Al-Quran hanya sekedar kita hafal. Al-Quran hanya sekedar untuk di dalamnya ada unsur mistis, mangayogop. Tapi tidak mengamalkan isinya, tidak mengamalkan kandungannya, nyan tabancit lagi keledai ba kitab. Meskipun membaca saja sudah pahala. Tak baca Quran, tak baca huruf merupakan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu huruf dapat pahala 10. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika membaca alif lam mim 3 huruf, berarti 30 kebaikan.
Baca Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf kali 10, 190 kebaikan. Sedangkan di dalam Al-Quran ada 114 surat, 30 juz, 6.600 sekian ayat. Kita baca itu maka dapat pahala per huruf. Tapi sebagai mukmin, Al-Quran itu meskipun membaca saja sudah dapat pahala, tapi itu bukan akhir daripada pemaknaan terhadap kitab suci. Yang akhirnya adalah Al-Quran itu menjadi undang-undang. Al-Quran itu menjadi kanun. Al-Quran itu menjadi the way of life, jalan hidup kita, tujuan hidup, arah hidup, kompas kehidupan. Sehingga apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan, apa yang diperintahkan Al-Quran kita kerjakan. Ketika Quran hanya sekedar hanya sekedar orientasi akhir membaca, tanpa orientasi untuk mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita termasuk dalam ancaman tadi. Kamathalil himari yahmilu asfara, lagi keledai kita. Karena memang tujuan akhir daripada Al-Quran ini adalah untuk diamalkan. Lalu kita cek dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah Qurani? Apakah perilaku kita ini sudah Qurani? Apakah ekonomi kita sudah Qurani? Apakah politik kita sudah Qurani? Apakah sistem pemerintahan kita sudah Qurani? Apakah pengelolaan pariwisata kita sudah Qurani? Apakah sosial budaya adat istiadat kita sudah Qurani? Dan seterusnya. Itu pertanyaan besar untuk kita muhasabah, refleksi dan evaluasi diri. Baik sampai kita yang baca wal fajri, kita yang baca wal asri, kita yang baca wal laili, kita yang baca wal syamsi, kita yang baca wal duha, demi waktu asar, demi waktu duha, demi malam, demi siang, demi matahari, demi bulan. Kita yang bicara tentang waktu, kita pula yang terlambat soal waktu. Tanya yang baca ayat tentang kedisiplinan, tapi tanya yang terlambat. Ya undang poh 8, undang rapat. Tajak poh tipleu. Kepu tajak poh tipleu. Karena kada depu bahwa awalain pijak poh tipleu. Artinya terbawa semuanya. Ditanya lah mati, alah pun tajak awal dah poh 8 undangannya pasti poh tipleu rapat. Di urui rumah lain menancit. Buat tajak awal dah paling awalnya poh tipleu saja. Di urung lain sehingga mandum peserta rapat jak poh tipleu. Dan memang bangsa kita hari ini lebih menghargai orang terlambat daripada orang disiplin. Monya undang rapat poh 8, tajak poh 8 tepat. Yang gekun le ketua rapat tak pernah satu. Tak pernah. Tahu tak pernah? Urung telat. Kai 15 minit diatu tak pernah kalau lengkap. Tahu tak pernah? Urung telat. Poh 10 mulai rapat, undangan rapat poh 8, itu artinya kita lebih menghargai orang terlambat daripada orang yang tepat waktu. Yang baca wal laili siapa? Tanya. Yang wasyamsi? Tanya. Wan nahari? Tanya. Wad duha? Tanya. Wal asri? Tanya. Beda dengan kamu-kamu Jepang ini. Kamu-kamu Jepang, ini Jepang na MRT. Menyamu tulis bak tiket poh 10 akan terus tujuan, maka poh 10 tepat menyertai poh 8 terus poh 10, maka poh 10 tepat ibuka pintu MRT langsung pak jetren hana payah tanya bak ngon di samping. Buka terus hana payah tanya. Artinya tak kalan sakai tiket terus poh 8 poh 10 15. Nyanat walaupun bunuh tengah temulai poh 8 ban jaga tam jaga poh 10 15. Nyan tren ju hana payah tanya bangun katru hana payah tanya. Begitu orang kamu Jepang disiplin. Main kamu draw ni acah kepan CALR tu. Nya menyana ALR tu tujuan sigli tujuan.
Monyo tujuan sigli. Maksudnya ino poh 8 bunga. Ada kalanya terus kedeh sekitar poh 11 atau poh 10. Katanya yang Pak Supir. Poh padum terus. Baik ya ni. Poh 8 metipek deh. Metipek sang cica. Poh 10 metipek deh mian poh 8. Oh tak poh 8. Kan tak motor elok ino. Oh tak poh 8. Terus kurung mana dengut tu. Dia dengut beruk dia kejut tu. Dia teruk tu birut. Katanya yang bangun, "Hai, kau katro." Katro birun. No julom. Tak lah. Ram tak tiba-tiba beruk dia kejut tu. Kau katro. Baru terus pun dada. No juga dia. Lihat tak teman yang droga. Kau bengih ke kau. Lom. Beruk dia kejut. Kau katro. Baru patai li. Jauh dah mencang. Ju. Tak dah perasa tanya. Perut dia kejut. Lam baru terus. Katro bandar. Kena tu pirah. Ho katro. Katro bandar. Hana ni budak mana. Motor lam kudi. Ho ni juan. Sigli. Tak lam i bandar. Menanci kejadian. Terus luk lam. Tak jaga. Kau luk ke lam. Kau nyat lam kudi sigli tu. Itu contoh. Yang buto-buto di Pak Wate, engkau urung Pulau Aceh. Saya pernah dakwah ke Pulau Aceh. Nyan poh 8 dari Pulau Aceh Ulam Baru tetap poh 8 tepat iya. Sampai long tanyan terlambat sekitar 5 minit, long fikir mana sabar lagi daerah lain sampai ke kampung-kampung lain. Tunggu bagah-bagah siap-siap nyo poh 8 tepat iya. Lam pikiran long, boh pan poh 8 yang kampoi ku reung tok pungut tanyo ta kan. Balong ja poh 8 lewat 5. Rupaji kapainya ija aju. Sehingga na bot lain itu tiup botnya karena dianggap jame, maka lah bot lain itu tiup bot rayuknya baru kenan. Sampai penasaran lung tanyang barunya. Hai, kok bisa tepat wadah dah ini? Kampung long ana ke? Mono tungku kamu menyetelat bacut, bro ungkoi gop. Rupaji pekerjaan urui nak minta angkut nelayan penyebaran distribusi ungkut ke dia bandar menyetelat gejak bacut bro ungkut otai bro ungkut rugalah urunya yang keinan tepat watai nyampi karena ya bro ungkut indikasi pun dak pegang tanya yang baca walaili wasyamsi wadduha kita yang terlambat itu tanda tanya besar. Kita yang baca at-tahuru syatrul iman. Kita yang baca kesucian sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Yang kuto tau? Tanya cik. Kita yang baca ayat-ayat tentang kesucian, tentang kebersihan, hadis-hadis tentang kesucian dan kebersihan, tanya pi kuto. Maka orang mata kejak berjalan getem piyuh ba SPBU daripada piyuh melasah. Daripada piyuh masjid. Karena memang daerah gedanyo lado masjid melasah kuta. Lebih geleh ba SPBU. Padahal kajian tentang kedisiplinan, kajian tentang kebersihan, bahkan menyetalap kitab fikih mulai dari matan takrib, i'anah, bajuri sampai teruk mahali dan kitab-kitab lain ba kitab fikih nyambak pertama babut taharah. Yang kuto tanya syid. Ya hanagli tanya syid. Cini jak kampung-kampung. Kamu sering menjak kampung. Kita kalon WC hai TBI ada. Ini kenyataan dan kita harus mengakui itu. Artinya perlu ada evaluasi besar-besaran. Kuto. Lado megayung mana? Ngayung rahai mana? Yang hek tanya punya mekarat tak gei ana. Tatuh hujuina. Tatuh kana gayong. Kulah ngan patu i pana mo 10 meter. Payah habut ditanya jakrung mana-mana untuk jak ke dia kulah ya arah i. Dan itu kita temukan. Yang baca tentang taharah tanya. Artinya kajian kita baru pada aspek pengembangan kognitif punya ke kampus.
Hanya pada batas pemahaman katanya. Tapi belum sampai kepada aplikatif evaluasi sifatnya. Hanya sifatnya adalah kognitif. Tapi belum pada sifatnya aplikatif. Hanya pegah-pegah sagai. Buat mana? Pegah sagai bahawa Islam kafah, Islam kafah, Islam kafah. Dan juga Islam kafah. Kafah, mestinya kan begitu. Politik kita. Bagaimana sistem politik kita? Sampai ada sebuah kalimat, kalau dah masuk ke dalam sistem politik, jangankan orang, malaikat saja brojit. Jadi ke brojit. Walaupun hana cocok kalimatnya tak nak bandingkan, maksudnya dengan malaikat, hana cocok. Tapi kenapa bisa keluar kalimat-kalimat seperti ini? Karena memang sistem pemerintahan kita atau sistem politik kita, sistem pemahaman Quran terhadap ayat-ayat politik masih kurang paham, menampung. Ekonomi, riba berkali-kali disebut. Tiap urang ke ceramah oleh ustaz-ustaz, ke pegah oleh gura-gura tanya. Tapi tanya bodoh, tetap ngatanya anjing. Tetap ngatanya anjing, tapi ngatanya. Judi online kagak haram. Tetap nyanbut jiwanya, nyanbut tapi. Chip kagak haram le MPU, tetap chip, tetap nyambut. Karena hanya sifatnya pada pemahaman saja. Tapi kalau mampu tanya aplikasikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka wajar. Bila ada survei membuktikan negara terbersih di dunia, hanya hana pegah suci, pegah agli. Karena kadang-kadang ada sudah suci, tapi maksudnya cerita bersih. Negara terbersih di dunia, waktu kita cek bak Google, itu biar New Zealand. Selandia Baru. Padahal di sana minoritas Muslim. Artinya tanya yang baca At-Tahuru Syaturul Iman, An-Nadhafatu Minal Iman, awak je yang puput. Tanya yang baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, awak je yang membaca. Tanya hanta tim baca. Jangankan membaca, hanta dengar hanta tim. Maka UNESCO menyatakan minat baca masyarakat Indonesia 0,001%. Dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Yang lain rajin mendakwah. Memangnya firibadau. Tidak yang rajin membaca. Nyampi kalau menjelah ke baca ilmu, ke baca kitab, ke baca Quran kalau menjelah. Kadang cik baca WA. Kadang cik baca status Facebook. Kadang cik baca status WA. Kadang cik baca macam-macam lain. Bayangkan. Padahal yang baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanya. Khalaqal insana min alaq. Bicara tentang biologi. Siapa yang lebih menguasai? Bicara tentang kedokteran, siapa yang lebih menguasai hari ini? Itu jadi persoalan besar. Sehingga hari ini umat Islam hanya senang mengklaim. Asai kai itu melegop, pegah haju. Nyan kanalang Quran. Asai kai merempok legop, nyan kanalang Quran. Asai kana gop teliti nyan kan merempok, nyan kanalang Quran katrep thai kana. Iganya hana merempok dengan pegah-pegah. Oh nyan kanalang Quran. Oh nyan kanalang Quran. Asal kamu merempok ilmu baru lego punya macam-macam. Kat trip dah kanalang Quran, hanai baca Quran wayan. Tanya yang baca kadang-kadang ana paham sih. Jamaah sekalian berbahagia. Kita ingin menyampaikan, janganlah sampai kita itu seperti orang Yahudi tadi. Mereka tahu isi Al-Quran, mereka tahu isi Taurat kitab mereka, bahwa akan ada nabi sebagai akhir zaman dengan tanda-tandanya, mereka enggak mau beriman. Item iman. Pujud karena fanatisme luar biasa terhadap keyakinan. Bangga mereka. Orang Yahudi itu bangga dengan Tauratnya. Mereka bangga luar biasa dengan Tauratnya. Tapi sayang, isinya, kandungannya tidak mau mereka amalkan. Bahkan mereka putar balikkan, mereka ganti-ganti, mereka rubah-rubah. Bayangkan jamaah sekalian yang berbahagia.
Umat Islam di Indonesia 87%. 87% orang Islam di Indonesia. Dari 87%, berapa persen umat Islam yang bisa baca Quran? Masih ada umat Islam yang belum kenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, mungkin kau nak tanya, bagop. Tapi Islam KTP. Dari yang bisa membaca, berapa banyak orang Islam di Indonesia itu yang bisa fasih baca Quran? Mori toha, fasih tohta, meri. Berapa persen? Dari sekian persen yang bisa baca Quran, berapa persen yang paham artinya? Dari sekian persen yang paham arti, berapa persen yang paham tafsirnya, asbabun nuzulnya? Dari sekian persen yang paham tafsirnya, berapa persen yang mengamalkan isinya? Yang kenyau paling dit. Yang mengamalkan isi. PR. Baik sampai lagi keledai bakitab. Baik sampai getanyonyo lagi keledai bakitab. Karena keledai itu simbol kebodohan. Bahkan tradisi orang Arab menyaguna hina gop dengan keledai, ke keledai ke. Bahkan sampai teruk wajah untuk hina gop salah satu cara je. Keledainya memang simbol kebodohan. Ke keledai ke rono. Ya, ke keledai. Ronyo salah, singo salah, lusa salah, ikut lengon. Ke keledai ke rono. Atas salah. Jadi keledai itu menjadi simbol kebodohan. Bayangkan bila ini terus menerus dipelihara oleh umat Islam. Sehingga mujud 87% umat Islam padindro yang jut ke keledai. Yang tanda tanya pada kita sebagai simbol kebodohan. Maka lihat ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang keledai. Selalu keledai itu menjadi simbol kebodohan, bahkan menjadi simbol keburukan, bahkan lebih buruk dari keledai. Contoh, waghdud min sautik, inna angkaral aswati la sautul hamir. Jangan kalian meninggikan suara kalian, karena seburuk-buruk suara keledai. Keledai lom. Tu buruk-buruk tu keledai. Kepejut. Karena keledai ini suaranya meringki. Raya tu keledainya. Walaupun badan ubud tu raya. Maka urung-urung yang pegah abang urung tuha raya. Yang pegah abang dengan mak raya. Pegah abang dengan ayah raya. Pegah abang dengan pelanggan raya tu uji. Nyan saban nak keledai je urung lagi aja. Urung mekat. Hana gijak betul ke dia tanya, "Hai. Putar boh. Model dong ini nampak taring kupi. Ide hurung. Oi, buat apa? Jarak jauh. Atau sebaliknya, pelanggan. Hei, pelayan. Oi, kupi apa? Kebiasaan dah yang. Kadang kebiasaan di kampung, di kota, anali tiro, meduanya. Sebagai evaluasi kita, jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang paham agama, tapi tidak mau mengamalkan agama mereka. Bahkan kalau kita baca lanjutan ayat surah Al-Jumu'ah itu, sampai ditantang oleh Allah kepada Yahudi itu. Kalau seandainya kalian benar, berdoa saja kepada Allah supaya kalian cepat mati. Hai Yahudi, seandainya kalian merasa benar, lalu tidak mau mengikuti kerasulan Muhammad, cuma doa supaya bagah mati. Haite moyo. Haite doa bagah mati pejut karena mereka tahu salah. Tapi karena demi mempertahankan ego, mempertahankan nafsu syahwat, menyebabkan tengku mutuah Yahudi sebagian besar mereka tidak mau ikut kerasulan Muhammad. Tapi kalau seandainya mereka sudah tahu di dalam kitab Taurat, sudah belajar kitab Taurat, lalu diamalkan isinya, pasti ahlul kitab ini mereka akan beriman kepada kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Musa saja pernah bercita-cita untuk menjadi umat Muhammad. Kenapa? Karena memang Nabi Musa membaca Taurat, menerima perintah-perintah Allah dalam Taurat. Bahkan Buhaira sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi sudah menyatakan bahwa
tanda-tanda kenabian akhir zaman itu ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jamaah maghrib yang berbahagia. Sebab itu, saya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua yang mendengarkan, agar Al-Quran bukan hanya sekedar kita baca. Setelah kita baca Al-Quran, lalu kita hafal Al-Quran itu. Setelah kita hafal Al-Quran, maka kita pahami maknanya. Setelah pahami maknanya, mari kita pahami tafsirnya, walaupun tak pahami mandum. Lalu setelah kita pahami tafsirnya, amalkanlah isinya. Jangan sampai kita yang bangga dengan Al-Quran, kita pula yang menginjak-injak isi Al-Quran. Jangan sampai kita yang bangga dengan Al-Quran marah kalau dihina orang. Tapi kadang tiap hari kita menghina Al-Quran tanpa kita sadar. Artinya kita hina bukan dengan lisan kita, bukan dengan mulut kita, tapi dengan perilaku af'al kita, dengan anggota badan kita. Quran tak baca, dia tak baca tu belum duduk maksud, terbit darinya kubut maksiat, melanggar Al-Quran. Tanya yang baca wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tanya yang tahu kenan. Jangan dekati riba. Tanya yang tahu kenan. La salata, la taqrabus salah, jangan dekati salat. Wa antum sukara, sedang kalian sedang mabuk. Awaknya apa yang mabuk-mabuk ini? Tanya yang tak depu bahawa sembahyang wajib. 5 waktu wajib. Tak depu. Tapi le urang hanang sembahyang wajib. Tanya yang tepu bahawa minta ilmu wajib, tapi tidak semua orang mau menuntut ilmu. Getim jak majlis ta'lim. Nyokunyo sebab leurung kadang penuh pengajian, tapi setelah mereka keluar masjid, sedikit yang mau mengamalkan isi pengajian. Tiap urau, tiap saat, tiap ketika, lia maghrib, lia subuh, lia isya, tak tamah pengajian-pengajian umum, tak tamah zikir-zikir umum, tak dengar sabai-sabai. Tapi hanya sekedar kadang pemahaman untuk pemahaman tanya sagai, tapi jauh daripada pengamalan. Menyonyo sabai-sabai ta bak tanya dengku mutuah. Maka be sampai sagai-sagai ketanyo jut lagi perumpamaan kama salil himari yahmilu asfara. Oh tajak rumah luar biasa. Lagak-lagak Quran, tipek ayat kursi, kan hanya tipek yang nak pegah. Yang maksudnya hanya sekedar nyan sagai. Tapi dia yang tempel-tempel tadi pe ayat kursi ke rumah karena lagak tahiyas luar biasa. Tapi kita pula yang takut dengan akan rezeki dari Allah. Tanya yang ya, padanya ayat tauhid. Ayat bicara tentang kekuasaan Allah. Tapi kita ya, tanya yang ya ke maaf, tanya yang ya ke hantu, tanya yang hantum semayang. Padahal tanya yang 4 ayat. Kadang-kadang ada ayat-ayat tertulis di masjid untuk dihias. Lalu sebenarnya menjadi pelajaran, tapi hanya sekedar pajangan, tak pajang, tak sagai indah untuk selfie, untuk foto, tapi kadang-kadang jauh daripada pengamalan. Bila ini terus kita lakukan, maka sayang jangan sampai kita menjadi keledai, lagi keledai bah kitab. Maka pengajian malamnya tujuannya adalah evaluasi diri, evaluasi kita bersama. Lihat dah baca Quran, tahafai, pahami maknanya, pahami tafsirnya, mengerti asbabun nuzulnya. Setelah itu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orientasi akhir daripada Al-Quran itu, di samping membaca, menghafal, paham makna, paham tafsir, adalah mengamalkan isinya. Sehingga Al-Quran itu menjadi the way of life, jalan hidup kita, gaya hidup kita, menjadi perilaku kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam laksana Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.